Disclaimer, video kali ini menceritakan tentang pengalaman saya secara vision maupun fisik ke Pulau Dewata, Bali. Sebelumnya, perjalanan saya itu ke Gunung Padang. Ketika sebelum sampai pun, itu ada burung elang yang memang seperti mengiringi ataupun mengawal tepat di atas mobil saya. Sedang melaju. Dan dia langsung muter sambil bunyi. Ketika saya mau video, tapi dia langsung menghilang, burung elang. Nah, lalu saya berkunjunglah ke rumah Pak Nanang. Saya ngobrol-ngobrol santai dulu. Setelah itu, oh iya oke, saya udah paham, sudah mengerti. Lalu saya pun pulang kembali. Di perjalanan pulang, itu saya tiba-tiba kok kontak lagi, connect ke Naga Antaboga. Saya juga bingung. Lalu sosok naga tersebut berkata kepada saya, kamu telah ditunggu di Pulau Dewata. Saya pun menjawab, baik, saya akan menjalankan perintah ini. Dan tidak lama lagi, saya pun akan ke Bali. Singkat cerita, perjalanan saya langsung menuju ke Bali. Di saat pesawat akan landing, itu jelas terlihat ada sambutan kembali. Awannya berupa sosok angsa, di mana angsa itu sangat dipercaya oleh masyarakat Bali, pada khususnya sebagai kendaraan para dewata. Setelah saya sampai di tempat lokasi penginapan, yaitu daerah Ubud, vibes-nya tuh kok berasa aneh gitu. Biasanya saya setiap keluar kota seperti turis, cuman kali ini kok saya berasa di rumah sendiri. Ya, vibes-nya tuh benar-benar berasa kayak pulang kampung. Lalu saya pun berkeliling di kota Ubud. Saya berkunjung ke Puri Lukisan, di mana saya tertarik kepada salah satu bangunan, lalu saya masuk dan saya menghampiri salah satu lukisan. Lukisan tersebut ternyata adalah salah satu dari Raja Ubud. Dari situlah terjadinya komunikasi secara frekuensi ataupun komunikasi astral. Oh, seperti ini ya. Saya seperti diajarkan tentang jiwa seni. Di mana beliau semasa hidupnya mengumpulkan para pelukis Bali, ingin menunjukkan bahwa ini loh karya seni Bali yang suatu saat nanti itu akan terkenal ke mancanegara, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa inilah hasil daripada cipta rasa dan karsa orang-orang Bali. Inilah karya seni, mahakarya agung. Sampai seperti itu perjuangan beliau ketika semasa hidup untuk membangun khususnya Ubud dan pada umumnya Pulau Dewata ini. Mari untuk teman-teman yang orang Bali ataupun orang Indonesia, kita patut menghargai, kita patut bangga kepada siapa? Kepada leluhur-leluhur kita. Janganlah kalian itu mengagung-agungkan leluhur orang lain, tapi leluhur sendiri malah tidak dihargai. Karena mau disangkal seperti apapun juga, DNA mereka itu selalu mengalir ke dalam darah anak cucu keturunan mereka. Disitulah kita mengakses sebuah informasi, sebuah keahlian turun-temurun dari para leluhur kita yang selalu bisa kita aplikasikan kepada profesi kita sesuai
bidangnya masing-masing di kehidupan nyata ini. Itulah fungsinya kita cinta terhadap seni budaya, bangsa, juga menghargai jasa para leluhur kita sendiri. Setelah dari Museum Puri Seni Lukis, lalu saya ceritanya nongkrong juga di salah satu kafe yang ada di kawasan Ubud Kota. Di situ tiba-tiba tergerak hati ini kok ingin melakukan kontemplasi alam ataupun melakukan meditatif. Ya, saya meditasi bukan hanya dengan fisik yang berdiam diri semata, tapi saya sambil menikmati lingkungan sekitarnya. Dan itu masuk ke radar kepekaan indera saya bahwa di dalam purinya itu kok ada ngung kayak ketarik gitu loh. Oke, fisik saya sedang minum jus, lalu astral saya pun menghampiri pura tersebut. Nah, di situ tuh di bawahnya itu terkubur seperti adanya gangsing yang muter. Itulah medan magnetik yang membuat lokasi tersebut itu terasa hidup dan bergema. Dan di situ juga sangat pekat sekali terbaca residual energinya bahwa zaman dahulu kalanya Raja-Raja Ubud dan juga keluarganya, keluarga keratonnya itu sering berkumpul di lokasi tersebut. Lalu ada acara kopdar. Kopdar teman-teman kristal yang memang tinggal di Bali. Kita melakukan obrol-obrolan ringan dulu, lalu kita saling sharing pengalaman masing-masing. Nah, disitulah ada salah satu teman kristal yang memang sangat paham tentang mitologi Bali. Saya bercerita bahwa tahun-tahun lalu saya pernah ke Bali dan saya menceritakan bahwa pernah saya berkunjung ke Tirta Empul untuk melakukan sebuah melukat. Saya pun berkeliling ke area sekitar Tirta Empul tersebut. Saya menemukan melihat sebuah bangunan takura ataupun candi yang memang di atasnya itu ada ilalang. Nah, di situ saya kok merasa tertarik banget sama yang ini. Lama-lama, loh kok ini ada vision saya itu melihat ada sosok pria gagah tampan mengenakan kostum itu seperti di Mahabharata. Sosoknya besar, sekitar 5 meteran lebih. Jadi yang pura ataupun candi tersebut itu ibarat singgasana. Beliau itu duduk. Lalu beliau turun, berdiri di hadapan saya yang memang pastinya besar gitu kan, memberikan uluk salam pada saya. Dari situ saya langsung otomatis kayak diajak ngastral, diberikanlah sebuah vision tentang pertempuran para dewata dengan para buto. Saya kaget juga di situ tuh. Ada juga yang kayak begini. Dan itu tepat lokasinya di Tirta Empul. Saya bingung, maksudnya apa ini kan. Nah, setelah itu saya bercerita lah waktu itu di grup kristal, dan yaitu salah satu teman saya itu Pak Nyoman membenarkan ataupun memvalidasi bahwa sosok tersebut yang dimaksud dengan Dewa Indra ataupun pemimpin dari para dewata untuk berperang melawan buto, dan itu terjadi di Tirta Empul. Dan juga ada bangunan istana presiden yang dibangun oleh Bung Karno pada zaman dahulu kala. Ke lokasi lainnya lagi, saya waktu itu pernah ke Gunung Batur. Di sana saya memang melakukan meditasi. Ketika saya melakukan meditasi, vision saya pun melihat ada sosok yang duduk di atas awan, mengenakan baju putih, kakek-kakek, senyumnya pun sangat lembut.
beliau memperkenalkan diri bahwa beliau adalah Dewa Ruci. Nah, saya juga di sini balik lagi ya, saya nggak paham tentang apapun tentang vision yang saya terima tersebut. Lalu di belakangnya lagi, dan posisinya itu lebih tinggi lagi, artinya levelnya memang lebih tinggi. Itu ada sosok lagi yang memang bercahaya terang. Dan beliau memperkenalkan diri bahwa beliau adalah Batara Surya. Nah, Pak Nyoman tersebut akhirnya juga memvalidasi kembali. Betul Mas Riko, bahwa di Kintamani ataupun di Gunung Batur memang terkenalnya itu ada sosok Batara Surya. Seperti itulah teman-teman, pengalaman saya di Pulau Bali ini. Memang banyak sekali pengalaman-pengalaman spiritual maupun juga pengalaman-pengalaman mental yang sangat bikin jiwa saya itu sangat bersemangat. Nah, untuk yang kali ini, itu benar-benar terasa sekali itu daya kreativitas itu sangat meluap-luap. Artinya apa? Ketika saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, lingkungan sekitar, masyarakat Bali ini sungguh luar biasa. Walaupun banyak turis asing, tapi mereka tetap memegang teguh adat istiadat Bali. Inilah yang patut kita banggakan. Yaitu apa? Selalu melestarikan budaya para leluhur kita sendiri. Karena sebuah negara yang maju, yaitu akarnya adalah mencintai budaya sendiri. Mungkin dari saya seperti itu dulu kisah perjalanan saya ke Bali kali ini. Jika nanti ada pengalaman-pengalaman lainnya, maka akan saya sharing pastinya di 88 AK channel ini. Terus saksikan ya teman-teman. Terima kasih.